Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lakal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Assalamualaikum ya awliya Allah. Lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum khususan ila Syekhuna Abu Ya'amilizar Amin wa Syekhuna Abuna Syekh Muhammad Mursyad Apandi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah dengan arti yang sebenar-benarnya. Jadi sering kita ulang-ulang agar tertanam di kita dan teramalkan. Bersyukur itu diawali dengan zikir. Di zikir itu adalah kesadaran, hudur. Zikir itu tidak hanya menyebut, tidak hanya membaca Allah Allah di hati, tidak hanya membaca la ilaha illallah di lidah, tetapi harus ada kesadaran di dalam kalbu kita bahwa Allah itu ada. Harus ada kesadaran di dalam kalbu kita bahwa Allah itu dekat dengan kita. Harus ada kesadaran di dalam kalbu kita bahwa Allah itu yang maha besar, Allah itu yang maha kuasa. Sehingga baik itu syukur, sabar, ikhlas, itu diawali dengan zikir. Jadi yang zikir itu huduru syai'in fi qalbi, hadir sesuatu di dalam hati. Yang disebut dengan hudur itu sadar dengan keadaan kini. Sadar posisi kita sebagai hamba itu zikir, itu hudur. Lawan dari kata hudur adalah ghuflah. Ghuflah itu pengana kesadaran kita yang tidak sesuai dengan waktu. Kesadaran kita bisa ke masa depan, ke masa yang akan datang, bisa di masa yang lampau. Jadi untuk menetapkan kesadaran kita pada saat apa yang kita jalani saat ini, itu yang sulit, karena itu yang zikir. Maka bersyukur itu harus kita yakini bahwa semua yang kita miliki itu Allah yang berikan. Allah yang magihan, tidak ada yang lain. Jangankan diagiahkan yang lain, apalagi usaha sendiri. Jadi hilangkan itu di kalbu.
Ilmu yang kita miliki bukan dek santiangnya kita. Zikir, kenikmatan dalam zikir atau taatnya kita beribadah bukan karena kita, tapi karena Allah yang izinkan, Allah yang beri. Itu yang kita syukuri. Yakin kita nikmat itu Allah yang berikan ke kita, maka hanya Allah yang pantas dipuji. Makanya ucapan dari kata syukur itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi di setiap kita memiliki, mendapatkan nikmat, itu kita puji Allah. Di setiap orang memuji kita, kita puji Allah. Iya santiang kopinya opung koyo, itu orang kan alhamdulillah kece opung, yang puji Allah. Jadinya tidak pernah merasa santiang. Nah, itu yang syukur. Nya kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Setelah kita sadari nikmat itu datangnya dari Allah, kemudian kita puji Allah yang memberikan nikmat, kemudian nikmat itu kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi ada 3 syarat dalam kata syukur. Barulah itu dikatakan syukur. Kalau kita bersyukur atas nikmat, nah itu Allah sudah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, jika kamu ingkari. Nah, jadi bahasanya di situ ingkar. Itu berkaitan dengan ayat yang lain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tatamara. Nikmat Allah mana lagi yang kamu ragukan? Jadi itu tingkatan-tingkatan. Ada orang yang mendustakan nikmat Allah, artinya terang-terangan mengecewakan inyo yang santiang. Tidak Allah yang memberi, terang-terangan. Kok elok orang kayaknya udah inyo elok ke orang, kok banyak pitinya udah santiangnya bakarajo, kok banyak ilmunya udah kue inyo menentui, kok taatnya de santiangnya inyo, pokoknya inyo yang santiang, tidak ada Allahnya di situ. Itulah orang-orang yang mendustakan nikmat Allah. Atau fabi ayyi ala'i rabbikuma tatamara, masih ragu-ragu antara yo jo indak. Entah yo Allah kan indak. Nah, kadang-kadang lai teraso Allah, kadang-kadang awak jo santiang nyawa. Jadi kita ingkari, wala in kafartum, jika kamu ingkari, ya Allah tidak akan mencabut nikmat itu. Tapi Allah ancam kita, ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi jangan heran kita, banyak orang yang tidak bersyukur, justru ingkar kepada Allah, tapi nikmat dunia luar biasa mereka dapatkan. Karena memang Allah tidak akan mencabut nikmat-nikmat itu. Allah ancam saja orang itu dengan siksaan yang amat pedih kelak di yaumul mahsyar. Itulah yang syukur. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam kini malam kedua kita tawajuh. Malam pertama basabok jambu. Ya Bu. Malam kedua tawajuh, malam pertama baru bertemu. Jadi pertama-tama sampaikan ya, selamat merayakan hari kemenangan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lewati memberikan bekas dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita. Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya.
Jadi mumpung masih di bulan Syawal, jadi cerita kita pasca Ramadan. Sebetulnya yang disebut dengan Idul Fitri, hari raya itu, kalau Idul Fitri itu hanya lebih kurang 14 jam kita berhari raya. Mulai dari terbenamnya matahari, masuknya satu Syawal, sampai turunnya khatib dari mimbar. Itu cuma hari raya. Lebih dari itu tidak berayo lah. Jadi kue kok tidak laku kue raya lah kok. Jadi kue raya itu malaki khatib turun mimbar. Kue sudah rayo, yo tuh. Nah, jadi itu yang disebut dengan Idul Fitri. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha itu 3 hari kita merayakan. Nah, sehingga 3 hari, dalam 3 hari itu kita kumandangkan jo takbir. Jadi di awakku sebenarnya tabalia. Yang Idul Akbar itu, yang hari raya besar itu Idul Adha. Yang Idul Asghar itu, itulah hari raya kecil, ikolanya yang Idul Fitri. Di awak lebih dibesarkan Idul Fitri daripada Idul Adha. Kemudian sakit juga kami sampaikan, karena ada beberapa kekeliruan, baik itu para mubaligh, para dai, para pengkaji ilmu dalam mengartikan Idul Fitri. Jadi kata fitri itu fatara atau masdarnya iftar. Iftar itu artinya berbuka, lawan dari kata saum. Jadi fitri itu kalau diagih ta marbutah menjadi fitrah. Nah, itu bedanya. Kita itu Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Jadi dimaknai oleh sebagian ulama, sebagian mubaligh banyak menyampaikan bahwa Idul Fitri itu kembali hari raya kemenangan, hari raya fitrah, hari raya kembali suci, hari raya bebas, hari bebas dari dosa. Karena fitrah itu artinya bersih. Seperti bayi yang baru dilahirkan lalu nado dosa, lalu nado salah, itu yang fitrah. Jadi hari raya itu tidak semuanya orang menjadi fitrah. Sehingga hari raya itu bukan Idul Fitrah, tapi Idul Fitri. Fatara tanpa tamarbutah. Masdarnya iftar, artinya berbuka. Hari berbuka artinya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu artinya hari berbuka, lawan dari kata saum. Sehingga pada saat 1 Syawal itu haram berpuasa. Nah, itu makna secara bahasa yang keliru kita memahami. Dan selama kita pahami Idul Fitri itu hari raya suci, hari raya kembali, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi secara bahasa fitri, fatara atau iftar itu lawan dari kata saum. Saum itu puasa menahan, iftar itu berbuka. Itu dari segi bahasa. Tapi secara maknawi, nah betul itu fitrah, karena harapan kita bulan Ramadan mengikis dosa kita seperti janjinya Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ada 3 macam perbuatan dalam hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang puasa pada siang hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Sehingga secara maknawi, orang yang betul-betul berpuasa di bulan Ramadan
itulah orang-orang yang fitrah di 1 Syawal. Atau orang yang betul-betul mendirikan malam Ramadan, itulah orang-orang yang fitrah di 1 Syawal. Atau orang yang dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar, itulah orang-orang yang dapat dikatakan fitrah pada hari raya Idul Fitri. Tapi fitrah atau tidaknya kita itu hanya Allah yang tahu. Adapun tujuan utama daripada Ramadan itu, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, telah dibebankan atasmu berpuasa, diwajibkan atasmu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, kalau kamu berpuasa dengan penuh keimanan, pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan utamanya kita berRamadan itu masuk sebagai orang yang beriman, keluar sebagai orang yang bertakwa. Nah, jadi kita jelaskan apa bedanya iman dan takwa. Supaya mudah kita pahami, ilmu itu belum tentu iman. Ilmu itu pengetahuan. Contohnya, awak tahu kalau awak tidak bahelem, itu awak melanggar hukum. Tahu bu? Baik tahu. Itu namanya ilmu. Awak tahu kalau meninggalkan sholat pasti ada hukuman. Itu ilmu. Iman, yakin awak tidak tetap juga tidak bahelem ke pasar, wah asal nampak di polisi, kok pastinya tangkap awak. Itu iman. Yakin awak. Lah yakin bu, aduh ibu ndak pakai helm, pergi ke pasar ya onda, nampak polisi. Atau dari rumah yakin wak, aku soboknya polisi, aku ditangkuknya wak, gitu. Itu yakin, iman. Untuk itu lo, ikut tinggal sembahyang wak nanti, aku kuat dihukumnya oleh Tuhan sok. Itu yakin, itu iman. Takwa, takwa itu lah bajalan ibu. Jadi kan setiap orang yang beriman itu belum tentu bertakwa. Sama setiap orang yang yakin nyoka ditangkap di polisi kalau bosobok razia ndak pakai helm, tapi tetap dia ndak pakai helm. Bentuk itu bedanya orang beriman dan orang bertakwa. Tetap juga orang mada, itu yang mada, itu yang fasik. Tetap juga mada, tetap juga pergi ke pasar nih onda ndak pakai helm. Nampak polisi razia. Nah, itulah kira-kira. Ada petugas sedang razia, sirnya dado tuh. Tiba ketakutan, itulah yang takwa. Jadi orang yang bertakwa itu disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, ya, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ada sir di hati. Itu takwa. Ada ketakutan kita kepada Allah itu. Nah, itu baru permulaan takwa. Itulah bedanya iman dan takwa. Jadi iman itu yakin kita Allah itu ada, pasti ada. Enggak ada duanya lain. Pasti ada Allah. Allah tu pasti dakik jawab. Allah tu pasti mendengarkan apa yang awak kecaan. Allah tu pasti tahu apa yang ada di hati awak. Itu iman. Tapi ketika awak berbicara yang tidak baik, ketika kita akan melangkah ke tempat yang tidak baik, sadar awak di saat itu, oh Allah sedang mencari awak. Timbul ketakutan di hati sama mode mencari polisi. Timbul ketakutan di hati. Itu zikir. Itunya dalam keadaan zikirnya itu. Tidak jadinya kerajuan karena takut. Itulah yang takwa. Itulah simpelnya kira-kira perbedaan iman dan takwa.
Jadi kita ko jamaah Naqsyabandiyah, kita ko dalam keadaan belajar. Jadi kalau Imam Ibnu Athaillah menyebutkan sebelumnya kita kan ngaji hikam di Sikowo. Ya, baru sampai baru Pak datang. Terputus. Nah, jadi di hikam yang pertama itu disebutkan di dalam syarahnya dibagi orang ini menjadi 3. Di umatku dibagi 3 oleh pensyarah. Yang pertama disebut dengan abid. Abidko ialah ahli ibadah. Itu orang-orang yang beriman, ahli ibadah. Dan kedua disebut dengan murid. Muridko orang yang sedang belajar menuju dari iman menuju ke takwa. Itu si murid namanya. Dalam perjalanan antara iman dan takwa. Yang ketiga disebut dengan arif. Arif itu asal katanya dari ma'rifah, mengenal, orang yang telah kenal. Jadi kata Rasulullah, aku yang paling kenal dengan Allah, ya Nabi, aku yang paling bertakwa di antara kalian, dan aku yang paling takut kepada Allah. Jadi tujuan kita belajar berzikir itu supaya berubah status kita dari iman menjadi takwa. Dan takwa itu berkekalan di hati kita. Berkekalan takwa itu. Ketika takwa berkekalan, maka harapan kita masuk ke tatanan ihsan. Ihsan itu disebutkan oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ba'ala wa marasuan kira-kira seolah-olah melihat Allah. Tidak boleh dibayangkan. Makanya ada tambahan fa'ilam takun tarahu, kalau tidak bisa untuk itu ada je nanti bayang baru. Tapi Allah itu tidak terasa, tak bayang-bayangnya ajan itu dipakai. Yakin sajalah engkau sedang dilihat oleh Allah. Karena kalau mulai membayang-bayangkan Tuhan awak, itu Allah sakit kepala dia itu. Kepala awak tak awak segadang pinangnya. Allah tu maha besar, tidak akan mungkin Allah tu mampu dipikirkan oleh otak. Stres adanya. Jadi tidak boleh dibayang-bayangkan karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak akan sama dengan makhluk, tidak akan sama dengan apapun. Pokoknya yang disebut dengan alam itu masih Allah, sesuatu yang selain Allah. Allah itu tidak akan sama dengan makhluk. Apalagi kita manusia, memori kita hanya bisa membayangkan apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita alami. Jadi tidak mungkin Allah itu bisa kita bayang-bayangkan. Tapi yakini sajalah Allah itu sedang melihat awak, Allah sedang bersama awak. Babisiak-bisiak pun awak berdoa, Allah pasti dengar. Kalau dalam keadaan sadar kita Allah mendengarkan ucapan kita, tidak mungkin kita terburu-buru mengucapkan. Karena apa? Karena malu kita. Takut kita. Nah, itulah yang takut. Itulah tujuan dari latihan-latihan gitu. Jadi bertarikat itu cara menjalankan agama. Itu bertarikat. Bukan sebuah aliran. Bertarikat ke cara menjalankan agama. Adapun suluk itu latihan sekolah. Ini tidak ada yang luar biasa di situ. Itu hanya sekolah, tempat latihan. Adapun yang akan kita pakai di situ, itulah kesadaran tadi. Itulah yang disebut dengan zikir. Jadi yang zikir itu tidak hanya menyebut-nyebut saja Allah, 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 Allah dalam hati, tapi tidak ada zautnya. Itu baru latihan namanya.
belum berzikir. Atau kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak ada terasa apapun, itu baru lafaz zikir. Yang zikir itu muraqabah, merasakan kehadiran Allah itu. Baik yang terasa itu namanya, tetap nama Allah itu di hati wak, tidak perlu disebut, tapi adanya di hati wak namanya sajalah dulu. Itulah disebut dengan zikir. Bahwa Allah itu ada, namanya saja dulu. Atau disifat Allah itu selalu mencali awak, Allah selalu mendengar awak, itu taraso tarikh kama baik. Baik awak sedang mauta, baik awak sedang bercerita, baik awak sedang kerajo, awak sedang tausiah, awak sedang makan, sedang minum, terasa Allah itu selalu mencali awak. Terasa Allah itu selalu mendengarkan awak, itu yang zikir. Huduru syai'in fi qalbi, selalu hadir sesuatu itu dalam hatinya. Itu yang zikir. Tapi kalau disebut di manuangan lain tak karena dibuka mata baca cerita wak lupononyo, itu belajar berzikir wak baru. Maka bersuluk itu tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya bersuluk itu, latihan itu tidak ada selesai. Karena hati kita kok sifatnya bolak-balik. Jadi harus selalu rutin kita latihan, rutin kita cas istilahnya itu. Latihan itu harus rajin wak latihan. Karena kalau sekali wak lupa, payah membalikan. Untuk mencari rasa itu sulit, menghilangkannya gampang. Maka itulah salah satu di antara tujuan-tujuan kita bertawajuh, supaya mencas itu. Jangan sampai lupa-lupa benar. Kalau lupa benar, baiklah payah. Selain itu, bertawajuh itu, itulah puncaknya tafakkur. Puncaknya tafakkur, man tafakkara sa'ah khairum min amalin sanatin, kata Rasulullah. Barang siapa yang bertafakkur dalam satu waktu. Satu waktu itu, satu saat itu artinya satu waktu. Bukan sebentar, tapi satu waktu. Nah, lebih baik tafakkurnya itu daripada amalannya, ibadahnya selama setahun. Itulah kira-kira motivasi atau hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertafakkur. Maka tawajuh itulah puncaknya tafakkur. Selain daripada latihan supaya jangan lupa kita dengan Allah, maka bertawajuh itu Allah janjikan kebaikan yang banyak sekali. Jadi kalau atau guru-guru kita, seandainya Allah izinkan kita melihat, Allah izinkan kita menyaksikan ba'abana yang tawajuh kok luar biasa. Artinya tidak akan mungkin kita tinggalkan dengan alasan-alasan seperti ini. Kalaulah Allah mengizinkan kita melihat, karena ribuan bahkan ratusan ribu malaikat akan turun mengelilingi halaqah yang tawajuh. Doa-doa itu sambung menyambung disampaikan hingga sampai ke aras, ke langit ketujuh. Nah, itulah kira-kira. Hingga ada sebuah kisah yang pernah kita baca di dalam kitab Hikam. Artinya tawajuh itu artinya kan menghadap. Kamu cuma lapor, menghadap, berserah diri. Salat itu juga tawajuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kita menghadap kepada Allah. Nah, kalau tawajuh yang kita laksanakan itu menghadap panuh-panuh, boleh kita menghadap.
Sehingga ada satu kisah di dalam kitab hikam yang pernah kita baca, seorang budak, ya, seorang budak yang arif, seorang budak yang taat. Ini. Tapi posisinya di dunia aku budak. Sehingga berdoa kepada Allah, jangan sampai seluruh waktunya habis untuk makhluk. Jadi setiap orang ke membalinya, biarlah bali murah. Dan budak itu jual bali. Biarlahnya dijual di bali murah. Inyo akan bakar jauh di siang hari, tapi agiahnya waktu di malam hari. Kemudian agiahnya satu tempat khusus, tidak perlu rancak, yang penting tidak tercampur dengan orang lain. Sehingga adalah saudagar kaya, seorang orang yang kayo lah di zaman itu tuh yang membeli budak. Di siang hari ini berkhidmat bakaraja untuk tuannya di dunia. Di malam hari ini beribadah kepada Allah. Di malam keduanya di situ, jadi si saudagar tadi mengundang orang berpesta malam-malam. Yang budak tadi selesai kerjanya siang, ini masuk ke kamar. Kamar yang nyopilih di antara puluhan kamar yang bagus-bagus di situ, nyopilih yang paling ujung. Ujung tu sisa-sisa gudang, ndak lo gudang. Kamarnya kalau istilahnya wak di Sikoko ndak pernah dimasuki orang. Bajar yang lawa, kumuh, untuk itu. Sisa-sisa gudang ndak terperhatikan, ndak terbersihkan. Itu yang nyopilih di situ. Maka pada suatu malam, ceritanya, ketika saudagar tadi itu melayani tamunya yang banyak sampai tengah malam, sehingga ketika ini akan balik ke kediamannya, ke kamarnya, mencaliaknya kateh terbuka atau kamar yang paling ujung. Kemudian ada cahaya yang sangat terang, itu seolah-olah terhubung ke langit cahaya itu, lurus kateh. Cahaya itu nampaknya lurus kateh. Atau terbuka, ada cahaya keluar dari situ terhubung kateh. Karena penasarannya cibuan bek saudagar tadi. Ternyata si budak tadi sedang berdoa kepada Allah. Apa doanya itu diintip oleh si tuannya kok yang punya budak. Diintip. Doanya, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikan posisiku sebagai budak di dunia. Aku ridha ya Allah. Tapi mohon ampunkan aku. Karena di siang hari aku berkhidmat untuk makhluk. Hanya separuh malam hanya bisa mampu amboku menjadi hamba Engkau. Bentuk itulah kira-kira doanya dalam tangisnya berdoa curhat kepada Allah. Didengar oleh si saudagar kaya, oleh tuannya. Sehingga luluhlah hatinya. Malam besok sengajanya intayan balik. Bantu itu je balik. Lah 3 malam bantu itu je tarik. Sehingga di hari kampe, nya panggillah budak tadi. Oi budak, kemarilah. Kini engkau lah bebas. Silahkanlah engkau bermunajat dengan Tuhanmu siang dan malam. Heran budak tadi. Bakok dibebaskan saja. Bakok diagih saja waktu untuk beribadah. Hanya ceritaanlah di saudagar tadi. Kami beberapa malam kau tidak sengaja melihat engkau sedang berdoa, mendengarkan doa-doa engkau. Itu kata tuannya. Dan kami melihat sesuatu yang luar biasa. Aku yang cerita. Terbuka atau nampak cahaya, ikut segala macam. Berbagai macam ceritakan dek tuan tadi. Sehingga di saat itu taduduk si budak tadi. Dari berdiri langsung layuh badannya taduduk. Apa permintaannya kepada Allah? Ya Allah, ya Tuhan.
bukankah di setiap doaku agar aku meminta kepadamu agar engkau sembunyikan aib-aibku. Jadinya tidak tahu ada cahaya itu. Dia tidak tahu diberikan kelebihan di Allah. Dan ia merasa itu aib baginya. Maka tidak sanggup aku menjalani kehidupan di dunia kalau ya Allah. Panggil aku saat kini juga. Aku meninggalnya di saat itu. Itu kisahnya di dalam kitab Hikam. Maka hikmah yang dapat kita ambil di situ, di saat seorang hamba betul-betul menghadap kepada Allah, akan terbit cahaya yang terang sampai ke langit. Dan cahaya itu akan dikelilingi ratusan ribu malaikat menjaga melingkari cahaya. Itu satu orang hamba. Makanya kita bersama-sama mudah-mudahan ada kita yang menjadi hamba sesaat di saat itu tuh terbit cahayanya kateh turun para malaikat. Begitu luar biasanya tawajuh. Tapi dalam bertawajuh jangan kita sibuk dengan latihan, karena tawajuh itu menghadap, jangan kita latihan. Nah, sebelum mulai, kita latihan dulu, kita baca dulu, kita tasbih biasa kita. Allah, Allah, Allah. Tapi lah mulai beko, kita menghadap saja lah, merasuan saja lah. Pokoknya latihan itu sebagusnya di dalam kelambu bersuluh, itu latihan. Itu diantara kisah-kisah tentang bertawajuh, bertafakkur, bagaimana tafakkur itu adalah puncak dari tawajuh itu puncak dari tafakkur. Kemudian dari kisah tadi juga, itulah ujian bagi kita si murid. Ujian bagi kita si murid. Bahwa tujuan kita bertarikat, tujuan kita bertasawuf, tujuan kita sholat, tujuan kita puasa, tidak lain hanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu al-khawfu minal jalil, ada ketakutan kepada Tuhan. Maka ujian terberat bagi kita si murid yang menjalankan tarikat itu. Karena di saat kita belajar berzikir, ada hadiah-hadiah yang diberikan. Disebut juga guru-guru kita dengan natijah namanya. Ada hadiah-hadiah yang Allah berikan. Jadi hadiah itu sama jo, kalau kita sekolah, kalau kita naik kelas, ada hadiah diberikan oleh guru. Ada hadiah-hadiah yang diberikan. Tapi apakah hadiah itu yang menjadi tujuan? Tidak. Jadi tidak boleh kita terfokus dengan hadiah. Maka itu ujian berat bagi si murid. Barang siapa yang sibuk dengan hadiah-hadiah, tidak jadinya tamat sekolah. Sudahnya beraja, dia hadiah buku. Ya, padahal kok ujian semester sudah tutup. Sibuk saja buku tuh saya dili-linya tarik. Beraja tadi tidak ada lah, sekolah tadi ditinggal. Maka tidak jadi lulus sekolah. Maka hadiah-hadiah itu Allah berikan sebagai ujian. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah si budak tadi, bahwa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya itu dia anggap sebagai aib, dan itu adalah ujian yang berat yang tidak mampunya tanggung. Itu ujian yang berat baginya. Baik itu ada kelebihannya secara nyata, itu ujian yang berat baginya. Kenapa? Karena di saat dia betul-betul berzikir, semakin dia berzikir, semakin takutnya kepada Allah. Semakin dalam zikirnya, semakin tinggi malunya kepada Allah. Semakin dalam zikirnya, semakin kuat keinginannya, kerinduannya kepada Allah. Jadi itulah tolak ukurnya bagi kita si murid.
Jadi tolak ukur kita dalam berzikir itu bukan kepandaian-kepandaian atau kelebihan-kelebihan. Tidak, karena ada orang yang pandai tanpa izin Allah, tanpa Allah yang memberikan. Tapi tolak ukurnya adalah seberapa takut kita kepada Allah dengan ibadah dan latihan kita. Nah, itu yang menjadi tolak ukur. Kalau semakin berzikir awak, semakin hebat awak rasanya gitu. Awak semakin santiang, semakin hebat, semakin bisa awak bercerita, semakin tahanlah diang awak. Ya. Tapi takut kita kepada Allah itu semakin berkurang. Maka perlu kita evaluasi. Karena tujuan dari latihan-latihan kita itu untuk menjadi orang yang bertakwa, supaya takut kita kepada Allah itu, supaya timbul rasa malu kita kepada Allah. Nah, itu tujuan-tujuan kita latihan bertarikat. Tapi kalau semakin tinggi akunya, semakin gadang awaknya, itu perlu kita evaluasi dan kita perbaiki latihan kita. Itu penjabaran dari ciri-ciri yang bertakwa yang pertama, al-khawfu minal jalil. Itu pertama baru itu Bu, nya sampai. Kalau dibaca kini atau minggu besok. Hari laku 10 ya minggu besok lah. Semuanya udah sampai tuh. Iya, ide itu tuh Mbak Bay. Awak minum. Itulah kira-kira kajian kita pada malam kini. Ya. Di antara ciri orang yang bertakwa itu ada ketakutannya kepada Allah. Kalau kita jabarkan tadi perbedaan antara pengetahuan, iman dan takwa. Kita analogikan. Kemudian awak yang mengetahui bahwa tidak pakai helm itu adalah melanggar aturan, yakin awak kalau awak tetap juga tidak pakai helm pasti ditangkap oleh petugas. Tapi tetap juga tidak pakai helm kan lalu ada ketakutan awak nih. Kalau tidak ada polisi kan tidak takut ya dong. Biasanya seperti itu. Jadi orang yang beriman itu tidak semuanya takut. Meskipun dia tetap beriman, tapi tetap berani juga. Itu bedanya beriman dan bertakwa. Yakin nyonya bahwa sembahyang kau berdosa, yakin nyonya bahwa Allah itu melihat, ada malaikat yang mencatat, yakin nyonya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam surga, tapi tetap nyonya kerajaan. Sama jawab tadi, yakin waknya kalau bersobok wajib petugas kau kena tangkap aku, kena hukum aku, tapi tetap jawab tidak pakai helm. Sama aja itunya. Bahas supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Disertai ketakutan ketakutan awak mencaliak polisi razia di saat itu, di saat polisi tidak ada pun bentuk itu je rasa ketakutan awak untuk itu hendaknya kepada Allah. Apalah ya Allah, tidak pernah tidur, tidak pernah luputnya dari awak, ya caliak awak tarui. Tidak hanya itu, nya utus 2 malaikat di kiri kanan untuk mencatat siang malam. Lalu awaknya mencatat je tu. Paralah keketatnya penjagaan Allah. Bila lah kira-kira awak tidak ketakut ya Allah. Bila masanya kita tidak ketakut. Harusnya kita takut setiap waktu. Itulah yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai contoh, maka Rasulullah lah orang yang paling bertakwa. Rasulullah lah orang yang paling takut kepada Allah, paling malu kepada Allah, paling rindu kepada Allah. Jadi di antara ciri orang yang bertakwa itu al-khawfu minal jalil, ada ketakutannya kepada Allah. Itulah tujuan-tujuan kita latihan, tujuan-tujuan kita beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga dia yang sampai insyaallah kita bahas minggu besok. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu. Allah izinkan kita, Allah berikan kita pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salah dan janggal mohon ribuan maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.